Halo singers yang lagi berjuang, apapun yang kalian lakukan, tetap akan lakukan dan konsisten. Yang penting punya ciri khas. Kalian harus tahu identitas kalian, bahwa always be the first you. Jangan jadi the second of someone gitu. Gue the next ini, jangan. Tapi be the first you gitu. Walaupun itu akan ditentang oleh banyak orang di awalnya, cuman kalau kalian konsisten, pasti kalian akan merasakan hasilnya nanti. Jadi konsisten, punya identitas, dan punya spirit yang terus-menerus, dan jangan gampang menyerah. Itulah tips-tips dari aku. Keren banget. Semangat teman-teman, semua ada masanya. Semua ada masanya. Semua ada proses, dan masa itu yang kalian mau akan ada gitu. Jadi jangan menyerah untuk menunggu masa itu. Singkat, padat, dan sangat jelas dari Feby Putri. Dan berdoa. Itu dia. Aku ada 2 quote yang aku sangat-sangat suka. Yang pertama adalah dreams don't work until you do. Itu yang pertama. Jadi semua mimpi-mimpi kita itu nggak bakalan terwujudkan ataupun tercapai kalau misalnya kita tidak bekerja keras untuk mencapai mimpi tersebut, ya kan? Kalau misalnya mimpi, tapi kerjaan kita cuma tidur, ya jadi mimpi doang, nggak jadi kenyataan gitu guys ibaratnya. So keep working hard and believe in yourself, trust the process, fall in love with the process. Dan yang kedua adalah we keep growing from what we are going through. Pas banget, tadi aku baru sebut tentang proses. Ya, we keep growing from what we are going through. Nikmati aja prosesnya karena kita akan terus berkembang selama kita menjalani proses itu. Mau ada dihadapi kegagalan atau jalan buntu atau kadang kita dapat keberhasilan, kemenangan. Yang paling penting adalah untuk terus menjalani proses itu. Karena setiap lika-liku dari proses tersebut itu pasti ada membawa suatu manfaat gitu untuk ngebentuk karakter kita. Kalau aku sih khususnya sebagai performing artist ya, sebagai seniman itu ya sangat-sangat membangun mental, terus jadi dapat inspirasi juga kan buat nulis lagu gitu. Dan ya pokoknya jadi dapat banyak pengalaman dan bisa sharing gitu. Itu sih kalau dari aku. Oh, thank you so much. Jangan pernah kubur mimpi lo, karena mimpi itu harus dijadiin nyata buat lo. Jadi harusnya mimpi itu kita jalanin sekarang. Itu bukan lagi sesuatu yang jauh. Itu bisa banget untuk kita lakuin sekarang dengan apa yang kita punya sekarang. Mulai lakukan dengan apa yang lo punya aja. Gitu. Kalau misalnya teman-teman bernyanyi, ya mulai untuk bernyanyi, untuk latihan. Kita udah punya YouTube, kita udah punya semuanya, source yang kita punya. Jadi lakuin semuanya. Terus be grateful, tetap bersyukur dengan apa yang lo punya, dan jangan pernah malu untuk mendefinisikan siapa diri lo di depan banyak orang. That's awesome, man. Buat teman-teman semuanya, semangat, apalagi buat teman-teman yang mungkin malu, insecure. Kalian lihat aku aja. Karena aku berawal dari orang yang kayak gitu, yang kayak merasa nggak bisa lah gitu. Cuman ya apapun itu dijalanin aja. Kalau misalkan memang kalian suka banget nyanyi terus. Walaupun kayak banyak yang menghadang gitu ya, kayak ada aja yang ngatain, ada aja yang kayak nggak, kamu nggak bisa gitu. Udah nggak usah, terobos aja terus. Ini juga pesan buat diriku sendiri sih. Jadi semangat terus, semangat berkarya. Yes. Semangat buat kalian semua yang lagi pengen mengejar cita-cita, terutama di bidang musik dan di bidang entertainment. Yang menurutku penting adalah jangan malas untuk belajar, karena di era sekarang gak mungkin gak punya waktu, gak punya tempat, dan gak punya wadah untuk belajar. Yes. Di Vokal Plus ada, iya kan? Cari-cari referensi di online, di YouTube segala macam, itu semua ada, asal jangan malas. Itu aja, karena kalau misalnya kita rajin ngulik, pasti dikasih jalannya, dan selalu berdoa gitu. Yes. Mantap. Kalau dari aku ada kata-kata yang aku suka banget. Jadi kalau mau bermimpi itu setinggi-tingginya. Jadi kalau misalkan meskipun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi pokoknya kalian tuh jangan takut bermimpi. Pokoknya kalau pengen jadi apa, yang penting kalian yakin sama diri sendiri, dibarengin sama doa orang tua, doa sama Tuhan juga, dan juga kerja keras kalian juga harus dibarengin semuanya. Yes. Buat kalian ini
ini kisah nyata juga sih. Jadi aku mau kasih tahu sama kalian, khususnya kalau mau berusaha di bidang musik, nyanyi, terus latihan, terus berdoa, dan ya itu juga dibarengin dengan kerja. Karena aku pribadi dulu pengen ikut Indonesian Idol 2017. Tujuannya tuh ada 2, emang pengen jadi banget penyanyi, dan yang kedua pengen ketemu Kak Indra. Serius, pengen ketemu sama Kak Indra, dan setiap menuju audisi aku selalu nonton video Kak Indra gitu, dan aku latihan. Terus juga kayak Tuhan pengen ketemu Kak Indra gitu. Terus ya pengen dilatih gitu. Terus akhirnya ya memang nggak masuk gitu, cuma sampai di tahap juri artis. Tapi yang mau aku kasih tahu adalah jalan yang Tuhan akan kasih itu banyak banget. Buktinya ya sekarang aku bisa ketemu sama Kak Indra gitu. Dan jadi intinya ini bukan tentang audisi aku, tapi semua kalau kita mau berusaha, berdoa, tetap konsisten, Tuhan pasti kasih jalan yang beda yang kita nggak pernah ngira itu kapan gitu. Dan seperti apa. Pokoknya semangat, berusaha terus ya. Kalau dari aku buat semua orang yang pengen memulai karirnya di musik gitu, apapun itu, jangan pernah ragu-ragu buat mencoba gitu. Jangan pernah ragu-ragu buat memulai itu semua, karena kalau nggak dimulai dari sekarang itu kapan lagi ya kan. Jadi nanti pasti dijalanin aja dengan konsisten, belajar terus, pasti nanti bakal dikasih jalan sama Tuhan. Kalau dari aku Lebih realistis nih. mungkin apa ya, ngulik gitu. Kalian tuh harus ngulik, kalian harus tahu kalian bisanya apa, kalian nggak bisanya apa. Nah buat ngakalin itu gimana. Terus kalau memungkinkan cari coach yang bisa tahu ciri khas kalian tuh apa. Terus ya harus berani mencoba banyak hal, harus berani dan muka tembok aja sih. Ya, muka tembok benar-benar. Muka tembok aja. Setuju. Ya. Keren. Keren banget guys. Aku udah sering. Buat yang mungkin baru mau mulai untuk karirnya atau apapun itu, jangan ragu, mulai aja. Nggak perlu overthinking sana situ lah. Yang penting mulai aja dulu dan terus kasih effort yang maksimal deh pokoknya. Yes, kasih effort yang maksimal dan mulai aja dulu ya. Jangan pernah remehkan hal kecil yang ada di tanganmu. Karena sesuatu yang kecil ketika dikerjakan dengan benar, ketika engkau nggak menyerah, pasti suatu kali hasilnya akan kita tuai. Ya, dan selalu kelilingi diri teman-teman semua itu dengan orang-orang yang bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi support system. Hari ini sendiri kita terbatas, tapi kalau kita bersama-sama, kita bersinergi, kita akan menjadi tanpa batas. Ya, jadi itu aja. Dan yang kalau mau tambahkan satu lagi, ya jangan takut untuk jadi gagal. Gagal itu biasa kok. Itu bagian dari cerita kehidupan. Justru gara-gara kegagalan kita jadi orang-orang lebih baik loh. Bisa jadi kalau kita ini nggak gagal kan, gampang sombong, gampang menyerah, nggak menghargai proses. Lihat. Jadi hari ini kalau teman-teman gagal itu biasa. Ya, jalan aja lagi dan percaya bahwa di depan kita tuh hal yang baik pasti ada. Ya, kerjakan. Terakhir satu lagi, sebisa mungkin bikin karya yuk. Bikin karya. Nah, aku suka banget. Kak Indra ini luar biasa banget. Dia aku bikin karya aja, berkarya aja. Ya jadi jangan takut untuk bikin karya. Bikin karya itu bukan tentang bagus dan jelek menurut omongan orang, tapi itu sebuah apa ya, apresiasi terhadap kemajuan kita. Jadi kerjakan aja gitu loh, nggak perlu mikirin. Dan kalau karyamu menyentuh satu orang, bisa jadi karya itu akan berbicara kepada orang-orang berikutnya yang kita nggak pernah tahu. So jangan batasi potensi yang Tuhan udah taruh di hidup kita. Ya, itu aja Kak. Yes, menginspirasi banget. Buat teman-teman semua di luar sana yang ingin mencapai mimpinya, pesan dari aku adalah jangan berhenti mencoba. Kalau kalian mungkin belum menemukan passion kalian minatnya apa, nggak apa-apa kalian gali terus di bidang apapun. Mungkin di bidang
kayak aku mungkin nyanyi, musik, atau mungkin atletik, atau mungkin mungkin akademis juga. Karena menurut aku sukses itu bisa dari bidang apapun, bidang apa saja, asalkan kita niat ya untuk berusaha, jangan pantang menyerah. Kayak yang tadi aku bilang, terus harus kadang-kadang tuh kita emang harus nekat. Kadang-kadang harus nekat. Tapi ya jangan terlalu berlebihan juga, maksud aku kita tahu porsinya lah gitu. Jangan berlebihan, karena berlebihan sekali itu tidak baik. Jangan kekurangan, karena kekurangan banget itu juga tidak baik. Jadi yang pas-pas aja. Oh, itu judul single yang pas-pas aja. Yang pas-pas aja lah. Single selanjutnya ya. Iya, bisa. Semangat terus, belajar terus. Apa ya? Iya, kalau memang if you really love singing, if you really love music, just keep learning, perbanyak referensi, banyak mendengar, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mengeluarkan suatu karya. Ya pokoknya jadilah calon-calon musisi Indonesia yang akan mewarnai musik Indonesia gitu. Luar biasa tuh, dengerin tuh ya. Mungkin pertama kali yang gue bisa kasih tips sama kalian, be honest with yourself gitu. Lo harus bener-bener jujur, is this really what I want atau bukan gitu. Karena mungkin orang pengen menjadi penyanyi karena melihat pertimbangannya, mungkin ada yang mungkin dia pengen jadi terkenal, atau mungkin itu sebenarnya cita-cita orang lain, kayak, atau mungkin dia ya banyak lah gitu. Tapi sebenarnya lo harus jujur dulu apa itu bener-bener yang lo pengenin gitu. Itu pertama gitu. Terus kedua, menurut gue hidup itu apa ya? Maksudnya kayak gue sih selama ini what I did, gue tuh go with the flow gitu loh, Ziz. Jadi maksudnya gue nggak banyak melawan arus kehidupan gitu. Jadi kayak percaya dengan flow-nya semesta gitu loh. I see. Jadi karena kalau lu lawan arus lu lebih susah kan. Kayak itu tadi, oke dia lu nyanyi, ayo gitu kan. Tapi bukan berarti lu nggak punya cita-cita ya, nggak punya cita-cita, nggak punya dreams, nggak punya standar. Cuman maksudnya kayak gini loh. Kalau satu pintu tertutup, itu mungkin akan membuka pintu yang lainnya. Jangan kecil hati gitu, karena kita nggak pernah tahu journey kita will lead us where gitu. Kasih semangat tuh gimana dong guys buat teman-temannya? Untuk teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat dan jangan berhenti untuk berproses. Pokoknya percaya aja sama diri kalian dan percaya dengan semesta. Jika kalian yakin sama diri kalian dan yakin sama waktu yang akan datang mendukung kalian, pasti bisa. Dan jangan lupa juga untuk selalu tetap belajar dan jangan cepat puas sih. Gitu. Selalu berusaha, pasti akan bisa pada waktunya kita. Semangat singers. Kalau dari aku semangat kalau untuk terjun di dunia entertainment, karena kalau dari aku perjalanan yang penting itu prosesnya, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan itu kalau menurut aku kayak kebukti aja sih coach gitu, karena dari proses latihan, dari proses kita lomba, dari proses kita mengikuti ajang-ajang itu, jadi kita punya pengalaman, punya teman-teman juga, punya ilmu juga banyak di situ. Jadi kalau kalian mau terjun juga di dunia vokal, dunia musik gitu, harus berani berproses aja sih menurut aku. Gitu. Berani berproses, yes, keren banget Gatvan. Semangat. Kalau kalian punya passion untuk berkarya, untuk menulis, untuk musik, puisi, apapun itulah yang kalian mau bikin, aku cuma mau bilang kalau nggak ada di dunia ini yang akan menghentikan kalian selain diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian mau melakukannya, jangan cuma mau aja, tapi ambil penanya, atau ambil kameranya, atau ambil gitarnya, just do it. Karena semua hal di sekeliling kalian akan berkonspirasi dan membantu kalian mewujudkan itu jadi nyata. Jadi jangan pikir kalian sendirian, jangan pikir nggak tahu caranya, nggak punya alatnya. No, just do it. Jangan berpikir terlalu banyak.
semangat. Kepanjangan nggak nasihatnya? Enggak. Bagus banget ya. Kasih kata-kata semangat buat teman-teman. Untuk teman-teman semua, teruslah semangat untuk belajar, meningkatkan skill yang ada di diri kita. Fokuslah untuk terus berkembang. Yang penting di situ, fokus untuk terus mengembangkan diri. Kalau misalkan kamu ngerasa suatu hari yang ngerasa kamu iri sama perkembangan orang lain, atau kamu ngerasa kok dia lebih bagus daripada aku, sebenarnya itu hal yang manusiawi karena pasti akan ada emosi-emosi negatif di hidup kita. We have to learn how to embrace it dan juga mengubah hal-hal negatif itu menjadi motivasi agar kita terus bergerak dan juga mengembangkan diri kita lagi. Jadi semangat terus, let's embrace everything in our life. Semoga kita bisa jadi orang yang lebih baik setiap harinya. Aku tuh bisa dibilang orang yang cukup nekat gitu ya. Jadi dengan apa yang aku punya ya udah work on that, work with that, dan jangan pernah banding-bandingin. Itu kayaknya hal yang paling paling jelek untuk kita yang mau maju gitu ya. Jadi kayak jangan pernah takut untuk ngerilis karya pertama, itu juga penting. Karya pertama. Karena karya pertama pasti jelek, nggak akan bagus yang sebagaimana kita mau gitu ya. Tapi itu menurut kita ternyata, karena karya pertamaku Walking Back Home streamsnya paling banyak di DSP ku, dan menurut aku itu belum maksimal gitu. Jadi jangan pernah terkekang sama yang kita pikirin, yang kita takutin, karena yang menurut kita jelek ternyata buat orang bagus gitu kan. Gitu. Jadi work with what you have, dan jangan takut untuk ngerilis karya pertama, karena once itu udah keluar nagih sih lumayan kayak kita pasti pengen bikin lagi gitu. Ya, aduh, setuju banget. Semakin kita kreatif, semakin kita lebih kreatif lagi. Oke, buat singer semuanya di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada, buat teman-teman semuanya pokoknya ya, yang pengen ikut lomba silahkan ikut, berjuang, terus latihan. Kalah menang urusan belakangan, yang penting kita perform yang terbaik. Menurut saya juara itu bonus ya. Kalau yang penting ingat ini selalu yang tak tanamkan ini Kak Indra ini. Kalau misalnya kita juara, ya kamu memang juara, tapi kamu itu juara cuman di atas podium. Kalau kamu udah turun dari podium, itu berarti kamu harus mulai lagi dari nol. Terus berproses dan biar berprogres gitu. Terus berproses dan berprogres. Keren banget. Tapi ya guys, jangan pernah patah semangat kalau misalkan sekarang kalian tuh lagi nggak beruntung. Gak apa-apa, nih kan yang nontonnya teman-teman kamu, sepantaran kamu ini nonton, bukan bawa apa. Karena sesuatu akan datang pada waktunya. Jadi mungkin kalau misalkan nggak sekarang, bisa besok-besok atau kapanpun gitu. Yang penting tetap semangat dan latihan. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are love. You are love, Sofina Vita. Pasti ya mereka yang serius menjalani musiknya itu pasti udah tahu mereka mesti ngapain. Jadi kayaknya justru aku hanya ingin mengencourage supaya tetaplah menjaga semangat itu ada. Membara. Yang membara gitu. Caranya gimana? Caranya selalu kalau misalnya memang seneng bikin lagu aja terus, bikin lagu terus nyanyi di YouTube channel kamu, di TikTok kayak walaupun berapa detik gitu, terus aja gitu. Jangan malu-malu untuk berkenalan dengan musisi dan penyanyi di luar sana. Nino itu terkenal waktu dulu tuh yang seneng yang dia tuh orangnya tuh yang masuk. Hai, saya Nino, kenalan gitu. Ngobrol gitu. Itu penting. Iya, ada. Jadi memang untuk orang yang introvert, pemalu memang agak kurang cocok kalau harus begitu-begitu ya. Tapi ada tempatnya. Kamu keluarkan aja di
di YouTube channel kamu kan nggak ada siapa-siapa tapi nyanyi gitu apa-apa gitu. Ada tempatnya itu Ada penting tempatnya, banget. ada tempatnya sekarang gitu. Mereka apa sekarang tuh zamannya mudah banget kok dibanding zaman dulu. Aduh, sekarang bisa viral dengan cara yang elegan gitu, bukan viral dengan cara-cara yang ya kan, Iya, kan. Lagu banyak kok. Aku lihat nih siapa yang aku ini siapa sih? Oh ini lagi viral banget nih. Waktu itu Bernadia aja aku nggak tahu kan. Dia lagi oh iya bener ya, oh lagunya bagus. Oh tiba-tiba wood. Dia sekarang streamingnya lebih banyak daripada Nicky. Jadi aku pun sebagai senior memperhatikan hal-hal itu gitu. Jadi dia melampaui Nicky sekarang dia sih. Iya, berarti ngikutin banget ya, bener ya. Padahal dia nyanyinya santai, bukan yang belting gitu, yang bertutur lah, bukan ada cerita. Gitu. Itu yang penting sih. Jadi harus menjadi diri sendiri, ya. Jangan, aduh suara gue kok kayak Christina Aguilera, gue mau jadi kayak Christina Aguilera, jangan. Gitu. Nanti malah kamu kehilangan jati diri. Iya kan? Oh nyanyi lagu Christina Aguilera bagus, keren. Wah persis ngikutinnya, sampai ke riffs and runs-nya persis gitu. Pas giliran nyanyi lagu sendiri dikasih lagu nyanyi, hilang deh. Mana? Itu jangan sampai terjadi ya guys. Jangan sampai terjadi. Benar-benar. Karakter itu harus karakter itu develop itu ya. Karakter itu tetap harus di develop gitu. Gimana semangatnya dari Kang Arman nih? Ya lu tetap semangat, memang nggak segampang membalikan telapak tangan ya di dunia musik, mungkin di semua pekerjaan. Tapi kalau lu tetap vibe-nya positif, kalau kerja keras mah itu mah harus ya. Terus juga technical. Lu pemain gitar, ya lu harus udah bisa main gitar. Nggak, lu pemain gitar tapi masih nggak tahu chord atau apa, ya jangan disebut lu jangan. Tapi jadi technical itu kalau menurut gua harus udah dikesampingkan. Lu harus udah bisa. Penyanyi paling nggak lu nggak fales gitu kalau nyanyi itu dan sebagainya. Nah selebihnya adalah yang tadi perluas link, terus juga kalau menurut gua disiplin. Itu yang waduh. Ada satu, sebelum ditutup ya, ada satu kejadian dan itu terjadi sampai detik ini dari pertama gue terjun ke dunia musik showbiz sampai sekarang. Itu kejadiannya kayak gini, Dra. Ada penyanyi A meledak. Oh, singlenya gila banget ya, meledak banget. Wah, pasti semua IO, semua promotor pengen dia main, mau gathering lah, mau festival. Tapi nih anak misalnya nyebelinnya tuh ya Aji Mampung lah gitu ya, ya pokoknya diva atau divo gitulah gitu ya. Itu tuh bisa si promotor atau si IO itu langsung nge-switch. Misalnya gini, gue pengen Indra Aziz, gue yang punya perusahaan ya. Gue pengen Indra Aziz, Indra lagunya lagi gila banget men. Gue seneng banget, itu lagu Indra gue banget gitu. Gue punya duit, berapa bayaran Indra? 500 juta, gue bayar gitu ya. IO itu tahu bahwa Indra tuh nyebelin, lu tuh rese lah gitulah. Oh Raidersnya ada-ada aja gitu kan. Terus kalau udah itu rese, udah dikasih hotel, pengen rubah hotel, wah pokoknya rese gitu. Itu IO atau promotor bisa ngomong ke gue nih, yang punya duit 500 juta itu, Pak Arman, Indra lagi sibuk, lagi tur, bisa gitu. Jadi oh masa sih ya? Yaudah siapa tuh saran kamu? Ya udah mendingan juga penyanyi ini ada Arman Maulana, bisa kayak gitu. Jadi maksud gue attitude itu sangat penting. Kedisiplinan itu sangat penting. Disuruh jam 7 JR, ya datang jam 7 kurang 15 lah paling enggak gitu kan. Jangan lu datang jam 8, jam 9 malam. Kan kalau JR lagi jangankan ya sama orkestra yang udah puluhan orang. Sama band aja kan ada sound system, ada orang panggung yang mungkin dia udah nggak tidur 24 jam dan sebagainya. Itu kan harus dipikir sama lu. Lu nyanyi terkenal tuh kan bukan lu. Di belakang itu ada stage, ada lampu, ada sound, ada kru. Tanpa itu semua lu bisa nyanyi di lapangan tanpa mic gitu. Lu gila, lu penonton 5.000 aja nggak akan nyampe suara lu ke belakang gitu kan. Kayak itu. Jadi itu yang sangat penting karena banyak banget. Terutama kepada para manajer, please banget manajer artis tuh yang lagi naik daun jangan sampai lu gue tahu artis itu lagi hype banget, lagi viral, tapi seapanya tuh harus, ngerti nggak sih? Harus ada batasannya. Penting banget. Itu penting banget. Ya. Karena bisa banget promotor IO kayak tadi. Lagi sibuk pak, nggak bisa. Padahal ada aja jadwalnya.
Itu bisa, sangat bisa. Dan akhirnya lama-lama ya udah. Bahaya banget, itu penting banget ya guys ya, penting banget, tolong diinget ya.